Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Febriandini dengan NIM 34022000089. Pada kesempatan video kali ini, saya bakal bikin video mengenai payback periode dan average of return guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, di sini terdapat soal yang telah dosen berikan. Nah, pertemuan kelima ya, dengan penjelasan payback periode atau bisa disingkat dengan PP. Penjelasannya yaitu suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Dan di sini juga ada penjelasan mengenai average of return yang merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Di sini ada rumus ARR ya. Rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi lalu dikali 100%. Nah, di sini hanya inti pokoknya saja ya teman-teman. Dan jika kalian ingin lebih memahami tentang payback periode atau average rate of return, kalian bisa lihat di buku latihan praktik Komputer Bisnis 2 pada halaman 19 sampai dengan 23. Nah, seperti ini ya. Pada file PDF yang pastinya yang kalian sudah download ya masing-masing. Nah, di sini jika ingin kalian lebih memahami secara detail menyeluruhnya, kalian bisa lihat di buku latihan praktis Komputer Bisnis 2. Ya, setelah kalian download masing-masing, pastinya kalian sudah mendownload kan? Kemudian, pada kasus payback periode, kita disuruh mempraktikkan bagaimana sih cara menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi jumlahnya sama setiap pada tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap pada tahunnya. Average rate of return. Di sini juga kita disuruh bagaimana cara menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi dengan mesin A dan mesin B. Kemudian kita langsung saja ya bagaimana caranya sih untuk rumus dan cara pengerjaannya. Oke, nah di sini di sini ada soal pada pertemuan 5. Soalnya seperti ini. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, metode garis lurus ini saya bagi menjadi dua ya, tergantung pengembalian EAT-nya. Nah, jika pendapatannya sama setiap pada tahunnya, kita harus menggunakan cara SLN. Dan apabila pendapatannya setiap tahunnya berbeda, kita bisa menggunakan cara SYD dengan tingkat bunga 15%. Dan di sini sesuaikan ya dengan situasi dan kondisi pada tingkat bunga bank. Kemudian pada kasus ini kita akan mencari payback periode dan average rate of return. Nah, di sini mesin A initial investment-nya 28 juta dan mesin B 32 juta.
Untuk umur ekonominya sama-sama 6 tahun. Dan untuk mesin A 6 tahun itu tidak ada harganya ya. Dan sedangkan mesin D masih ada harganya, yaitu 5 juta. Selanjutnya kita akan mengisi payback periode. Kita akan mulai dari kolom IAT. Ini kita masukkan rumus sama dengan ini C5, lalu kita kunci menggunakan F4 lalu enter. Nah, setelah ini kita tinggal tarik sampai dengan tahun ke-6, akan muncul seperti ini dengan otomatis. Kemudian untuk mengisi kolom depresiasi kita menggunakan rumus SLN kurung buka ini initial investment, tak lupa kita kunci menggunakan F4 lalu titik koma 0 titik koma 6 kurung tutup lalu enter. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Kemudian untuk mengisi cash flow dengan cara sama dengan C5 ditambah depresiasi lalu enter. Kemudian kita tinggal tarik. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengisi rata-rata? Dengan cara blok, lalu kita ke auto sum, kita ke average, lalu akan muncul otomatis seperti ini ya. Kemudian untuk mengisi payback periode kita menggunakan rumus ini initial investmentnya, lalu kita bagi, kemudian enter. Payback periode 2,21 tahun. Nah, selanjutnya kita akan menghitung di mesin B. Nah, di sini IAT-nya berbeda-beda ya. Jadi kita menggunakan cara rumus SYD. Nah, kita mulai dari depresiasi menggunakan rumus sama dengan SYD. Rumusnya kita masukkan kurung buka, lalu kita klik initial investmentnya, dan jangan lupa ya kita kunci menggunakan F4 lalu titik koma, rumusnya 5E 6, lalu kita kemudian enter. Nah, setelah seperti ini kita otomatis dan hasilnya beda-beda. Kemudian kita isi cash flow dengan menggunakan rumus sama dengan H5 F-nya 9 juta ditambah depresiasi, kemudian enter. Kita tarik ini, kemudian kita isi rata-ratanya sama dengan cara blok, lalu kita auto sum, akan muncul seperti ini. Nah, kita menghitung payback periode investasi awalnya. Nah, cara mengisi cash inflow tahun ke-1 Nah,
kemudian cara mengisi invest belum kembali. Cara sama dengan masukkan investasi awal, lalu dikurang cash inflow tahun ke-1, kemudian enter. Selanjutnya kita isi cash inflow tahun kedua, kemudian enter. Nah, di sini kita isi invest belum kembalinya, ini lalu dikurang inflow. Nah, seperti ini. Masukkan tahun ketiga. Nah, cara untuk mengisi kelebihannya menggunakan rumus sama dengan klik invest belum kembali, lalu kurangi ini, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan min 9.785.714 rupiah. Nah, untuk kelebihan bulan kita bisa menggunakan rumus in kurung buka ini, kemudian cash inflow tahun ketiga, lalu kurung tutup, kemudian dikali 12. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi payback periodenya adalah menggunakan sama dengan dari kurung buka dulu 3. Dan tutup. Nah, hasilnya payback periode hasilnya 2,12. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan average rate of return. Di sini ada mesin A, initial investment 28 juta dan mesin B 32 juta. Nah, kita mulai dari EAT-nya. Rumusnya menggunakan seperti tadi, dengan sama dengan kemudian kita kunci, lalu kita tarik dan depresiasi menggunakan rumus SLN kurung buka ini initial investmentnya masukkan, kemudian kita kunci terlebih dahulu, lalu titik koma 0 titik koma tarik. Nah, cash flow-nya sama dengan 8 juta EAT ditambah depresiasi 4 juta sekian, kemudian enter, lalu kita tarik sampai bawah. Nah, seperti ini. Dan totalnya kita menggunakan auto sum. Nah, investasi atau umur ekonomis menggunakan rumus sama dengan initial investment lalu bagi tahun ke-6, kemudian enter. Nah, dan untuk rata-rata EAT atau umur ekonomis kita menggunakan rumus sama dengan ini, kemudian tahun ke-6, kemudian enter. Kemudian average rate of return kita isi sama dengan masukkan rata-rata EAT atau umur ekonomisnya, kemudian bagi dan enter. Maka average rate of return 171,43%. Nah, di sini kita isi mesin B-nya dengan EAT-nya yang berbeda-beda, dan kita menggunakan rumus FYD. Depresiasi rumusnya sama dengan
SYD, menggunakan SYD ya, kemudian kurung buka, lalu kita masukkan initial investmentnya, dan lalu kita kunci menggunakan F4, lalu titik koma, masukkan rumusnya 5E6, kemudian tahun kita tutup, kemudian kita tarik jadi seperti ini. Kemudian cash flow nya sama dengan ini, kemudian tambah depresiasi, kemudian enter, lalu kita enter, nah seperti ini, dan totalnya kita auto zoom, lock dulu lalu auto zoom, nah otomatis tampilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian rata-rata investasi atau umur ekonomis, nah rata-rata investasinya kita dengan initial investment lalu dibagi tahun ke-6, kemudian enter, kemudian rata-rata EAT-nya sama dengan ini, kemudian di tahun ke-6 lalu enter, dan yang terakhir average rate of return kita isi sama dengan rata ini, kemudian bagi kemudian enter. Nah average rate of return mesin D hasilnya 95,31%. Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai payback periode atau bisa disingkat dengan PP dan average rate of return ARR. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam proses tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.